warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Wahyu Indah Safitri, mahasiswa KPI semester 6. Dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemikiran dari 3 tokoh Islam. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nah, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang pertama adalah bentuk negara dan pemerintahan serta sistem demokrasi. Nah, pemikiran ini ternyata dilatar belakangi oleh adanya situasi kemunduran politis, di mana terdapat pemerintahan yang otoriter dan absolut. Para pemimpin negara atau raja ini sering menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Di sini Islam menghendaki bentuk pemerintahan republik, maka dari itu Jamaluddin Al-Afghani ini mengajukan konsep negara yang demokratis bagi negara-negara Islam tentunya, dengan harapan di mana terdapat kebebasan berpendapat bagi para masyarakat. Pemikiran kedua dari Jamaluddin Al-Afghani yakni adanya pan-islamisme atau solidaritas Islam. Pan-islamisme dari Al-Afghani ini adalah suatu ikatan atau rasa solidaritas politik untuk mempersatukan umat Islam. Dalam bahasa Arabnya kita sering mendengar Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Pemicu hadirnya atau munculnya pemikiran dari pan-islamisme ini sendiri adalah memburuknya pemikiran dari kaum Kristen kepada Islam. Dengan buktinya yaitu banyaknya perbuatan diskriminatif dari kelompok Kristen kepada kelompok Islam. Kemudian banyak agama yang merasa terusik dengan hadirnya Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang sedikit berbeda dari agama mereka. Perjuangan Al-Afghani ini juga bertujuan untuk menghentikan kemandekan berpikir atau kejumutan pada saat itu. Nah, tokoh yang kedua adalah Muhammad Abduh. Berikut adalah pemikiran dari Muhammad Abduh. Saat itu, Muhammad Abduh telah menjadi dosen di Universitas Al-Azhar. Dalam mengajar, Muhammad Abduh menekankan kepada mahasiswanya untuk berpikir kritis dan rasional, serta tidak harus terikat pada suatu pendapat, juga menjauhi paham fatalisme. Ketidakkritisan dan fatalisme umat Islam ini menyebabkan kemunduran umat, kelemahan umat, pemikiran umat, absennya jihad umat, dan juga absennya kemajuan kultur umat. Poin-poin tersebut menunjukkan adanya krisis intelektual dalam dunia Islam. Muhammad Abduh ini mempunyai ciri khas dalam bidang pendidikan, yaitu beliau mengusulkan agar budaya belajar dengan menghafal dikurangi porsinya, dan lebih memperbanyak porsi untuk memahami suatu pengetahuan, yaitu dengan cara yang rasional, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau asumsi dari pihak lain. Dalam bidang politik keagamaan, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dicapai melalui pembaharuan umat. Beliau tidak menghendaki adanya jalan revolusi, namun melalui jalan evolusi. Selanjutnya, Muhammad Abduh juga sangat terkenal dengan pemikirannya yakni tafsir rasional. Salah satu penafsiran beliau mengenai fungsi akal, contohnya adalah ketika beliau merasionalisasikan burung ababil yang menjatuhkan batu pada pasukan Abraham yang pada saat itu menyerang Ka'bah. Batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka tersebut dirasionalkan oleh Muhammad Abduh ini sebagai penyakit atau virus. Pemikiran tokoh yang terakhir adalah dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah penebar pluralisme. Dalam hal toleransi dari antar agama, Gus Dur juga memiliki 2 hal penting yang ditujukan pada 2 cabang dalam kehidupan beragama. Yang pertama, Gus Dur ini berpendapat bahwa perbedaan agama cenderung merupakan perbedaan yang berada dalam tatanan kemanusiaan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi hakim yang dapat mengatakan seseorang benar atau salah, masuk surga atau masuk neraka, itu adalah tanggung jawab dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung jawab dan keputusan dari para rohani, dari para kiai atau ustadz atau bahkan wali sekalipun. Yang kedua, Gus Dur juga berpendapat bahwa dalam hubungan antar agama perlu didasari dengan adanya rasa toleransi. Sebagai bukti dari segala pendapatnya, Gus Dur ini melakukan kerjasama dengan siapapun secara terbuka, baik dalam kelompok Kristen, Hindu, Buddha,
maupun kelompok Islam lainnya. Pemikiran kedua Gus Dur yakni tidak ada negara Islam. Gus Dur berpandangan bahwa tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam itu sendiri. Karena dalam Al-Quran tidak ada konsep kedaulatan atau negara pemerintahan yang tidak diatur model yang tetap atau konsep yang tetap. Negara Islam itu seperti ini, itu tidak ada. Pemikiran Gus Dur yang terakhir, yang ketiga, yakni pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menurut Gus Dur ini adalah suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalamnya, yakni merumuskan hukum-hukum agama tanpa merubah hukum itu sendiri. Dalam proses pembaharuan Islam dengan budaya, menurut Gus Dur, hal itu tidak boleh terjadi. Karena berbaur itu berarti hilangnya sifat-sifat aslinya. Islam harus tetap pada sifat alamiahnya, keilmuannya. Al-Quran harus tetap berbahasa Arab, terutama dalam sholat. Sebab hal ini telah menjadi norma. Sedangkan terjemah Al-Quran hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman kita, bukan menggantikan Al-Quran itu sendiri. Menurut beliau, Islam harus tetap Islam dimanapun berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Gus Dur mengatakan harus ada titik temu antara Islam dan juga budaya. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Apabila ada kurangnya, Indah mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.